Indonesia memang kaya teman, kesenian dan budayanya. Di Indonesia juga kaya cabang olahraga, alias banyak jenis olahraga. Semua jenis olahraga berkumpul jadi satu di rumah kita, di bumi pertiwi Indonesia. Atlet-atlet yang berbadan sehat dan bertubuh yang lengkap ada di Indonesia. Eits, sebentar, kita tengok dulu ya ke bagian ini. Jangan kaget teman, melihat sosok-sosok tidak sempurna yang berada di tengah lapangan. Yep, mereka juga atlet loh. Ya, atlet disabilitas yang Indonesia punya. Bertanding untuk mengukir sebuah prestasi bagi negara tercinta. Bulan Karunia maju ke tengah lapangan dengan duduk di atas kursi roda, menghampiri Bapak Presiden Joko Widodo, menunjukkan kepada jutaan pasang mata kalau keterbatasan bisa dilawan teman. Menarik busur, melesat jauh menuju titik. Wush. Semua keterbatasan luntur, terukir hanya prestasi dan prestasi. Halo, namaku Syafiq. Hobiku adalah main panah dan mengikuti lomba panah. Jangan menyerah, jangan males buat olahraga panah, dan tetap semangat ya. Syafiq, nama yang sangat asing bagi teman-teman ya. Ya, karena aku memang belum sehebat Kak Bulan Karunia. Tapi aku calon atlet panahan yang mau berjuang. Kadang badanku yang kecil ini memang tidak kuat menahan busur yang terlalu lama, teman. Usia boleh masih sedikit, badan juga boleh terlihat kecil. Tapi jangan salah ya, semangatku kalau bermain panah tidak kalah deh dengan atlet profesional lainnya. Hehehe. Dengan tangan kecilku, aku akan menjadi calon atlet masa depan Indonesia bersama pasukan-pasukan archery lainnya. 1, 2, 3, and release! Archery atau panahan ternyata punya cerita yang panjang loh. Teman, memanah sebenarnya sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Awalnya bukan sebuah cabang olahraga, tapi digunakan untuk berburu, alat untuk berperang, sampai akhirnya berubah menjadi sebuah olahraga yang mendunia. Lewat olahraga yang berasal dari benua Eropa, ratusan atlet panahan sudah membuat prestasi loh dan mengharumkan nama negaranya yang tercinta di kejuaraan dunia.
juara di Al-Azhar Kelapa Gading, yang ini 5 meter, dan mendapatkan juara 3. Orang ini mendapatkan juara pas di lomba Mumtaz. Kalau ini juara 1 bantalan SD 5 meter putra, dan ini di Masjid Darussalam. Satu persatu aku mengumpulkan piala dan medali. Memang tidak selalu menang, dan itu bukan tujuan aku sih. Karena menang atau kalah tidak membuatku malas berlatih, teman. Membagi waktunya, pokoknya atau sepulang sekolah ya. Sepulang sekolah, belajar, habis itu latihan atau ngapa-ngapain lagi. Habis itu udah deh. Strategi adalah yang pertama kali untuk dipelajari. Kita perlu menghitung jarak dan memperkirakan tembakan yang tepat di tengah bantalan target. Jadi tidak asal menembak loh. Oh iya, mengenali jenis-jenis alat panahan juga sama pentingnya, teman. Kamu juga harus nanti latihan fisik lagi ya, bisa nanti lari sama papi nanti keliling komplek ya kan. Itu akan angkat beban sedikit yang berapa kilo. Tentu saja sebuah prestasi ini tidak mungkin dapat aku raih tanpa dukungan keluarga besarku yang selalu ada dan memperhatikan semua perkembanganku. Hampir semua keluargaku perempuan loh. Ada ibu, nenek, dan 4 tanteku. Wah, kalau sudah berkumpul ramai sekali nih, teman. Adik kalau mau menang makan yang banyak, ya makan yang bergizi, ikan itu bagus deh ya. Ada jajan-jajan yang nggak sehat, juga nggak boleh ya. Dia buat tarik panah. Oh iya, ayah dan ibuku seorang dokter ahli organ dalam. Kata ayah ibu, kesehatan itu paling penting. Sebelum dan sesudah latihan memanah, ayah selalu memeriksa detak jantungku. Ya, sebelah mana sakitnya coba? Kiri ya. Ada batu nggak? Karena es krim doang. Ya, coba tarik nafas dalam. Iya, ini ototnya saja yang nggak kram nih, makanya mungkin karena ini apa namanya, narik anak panah, kerasan ya, apa sih, ya. Iya. Iya. Nggak tahu kan? Tidak menyangka deh, selain membuat mata lebih fokus, ternyata olahraga panahan juga bisa membuat jantung lebih sehat. Kalau dimainkan dengan cara yang benar, maka jantung akan sehat. Tapi kalau salah, tidak ada pemanasan, wah yang ada badan kita akan sakit dan cedera. Hey, Shopee. Oke, langsung. Panahan bukan hanya olahraga yang mengandalkan kekuatan otot saja, teman, tapi juga kecerdasan otak. Keduanya harus sama-sama bekerja saat bermain panahan. Nah, tangannya gerakin. Oke. Lagi, gerakan lagi. Nah, dibuka kayak sumo. Nah, dibuka nih kayak sumo. Oke ya. Yuk kita coba perhatikan ya. Saat mengangkat anak dan busur panah, otot kita bekerja dan mata fokus ke depan. Sebelum menembakkan anak panah, otak kita merancang strategi agar bisa menancap tepat. Tahan dan tembak.
Iya, dengan badan yang masih kecil sebenarnya tidak mudah untuk mengangkat anak dan busur panah ini karena berat saat direntangkan terlalu lama. Kita sudah tahu kalau panahan awalnya adalah alat untuk berburu. Ujung anak panah yang terbuat dari besi tajam ini bisa melukai siapa saja, teman. Jadi harus berhati-hati sekali ya. Target yang warna kuning supaya kalian bisa lebih fokus dan konsentrasi. Oke ya. Untuk anak-anak, ukuran busur anak panah dan jarak lemparan ke bantalan panahan berbeda, teman. Mulai dari 10 hingga 15 meter. Kalau Coach Rio dan Coach Asmi, mereka berbadan tinggi. Jarak lemparannya pun sudah jauh, 20 sampai 30 meter. Semua jenis olahraga pasti membuat badan capek. Tapi saat melihat anak panah menancap tepat di titik bantalan, membuat aku puas dan rasa capek itu pun hilang. Semua anak pasti suka bermain kan? Begitu juga dengan aku, teman. Selain sibuk untuk melatih panahan dan sekolah, beruntung sekali nih masih ada waktu untuk bermain. Aku suka merakit robot. Nah, ini beberapa robot yang sudah aku rakit. Tidak mudah loh merakit robot, karena harus fokus dan sabar membuat strategi. Beruntung sekali aku sudah terbiasa berolahraga panahan. Jadi semua ini terasa lebih gampang. Di sekolah ada banyak temanku yang ikut kegiatan panahan. Contohnya Reynard. Dia salah satu teman di klub panahanku. Bisa kamu jelasin ke Mami apa itu Bill Gates? Siapa Bill Gates dia? itu yang membuat Microsoft. Oh, dia lahir di mana sih? Dia lahir di Washington. Oh. Kata ibu Reynard, Rain adalah anak yang hiperaktif atau suka bergerak, tidak fokus belajar dan sering marah. Ibunya kadang bingung bagaimana cara membuat Rain tenang dan fokus belajar. Belum lagi mata Rain yang belum bisa fokus. Tanpa kacamata, Rain tidak bisa melihat dengan jelas, teman. Karena itu, Rain di sekolah sering dibully atau diejek-ejek teman-teman lainnya. Bahkan sampai dijauhi. Kasihan sekali ya, teman. Sampai Rain mengenal dan belajar panahan, satu persatu alat panahan seperti anak dan busur panah, Rain pelajari. Tanpa menyerah, meski punya keterbatasan penglihatan dan badannya yang susah tenang. Mi, ready Mi. Oke. Pakai sandalnya. Oke. 1, 2. Fokus, fokus, fokus. Tembakan Rain satu persatu menancap di bantalan target. Semakin lama semakin tepat di warna kuning. Kesabaran dan semangat Rain tidak sia-sia. Belasan lomba memanah berhasil dimenangkan. Dan tada! Inilah beberapa piala dan sertifikat Rain. Hebat sekali kan? Kisah Rain membuatku terinspirasi untuk tidak mudah menyerah, tetap berlatih dan tetap bersemangat untuk terus berlatih meski aku punya kekurangan. Reynard temanku tentu bisa menjadi atlet sungguhan yang menginspirasikan, teman. Dua, tiga, empat.
balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Begitu kata pepatah. Aku punya cara sendiri sebelum mengikuti lomba panahan yang aku akan ikuti beberapa hari lagi. Sebelum memegang alat panah, badan, tangan, dan kakiku harus bergerak terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan pemanasan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Badan sudah segar, sekarang waktunya meregangkan tangan dengan bermain bulu tangkis. Wah, ini permainan kesukaan aku dan teman-teman di sini nih. Badan sudah sehat, tapi jangan lupa dengan alat panahannya ya teman. Dipastikan semua dalam keadaan yang bagus. Jangan sampai deh gagal menembak dengan benar karena alatnya rusak. Biasanya membersihkannya dengan tisu dan wax buat stringnya supaya lentur. Waktu itu kan pas lomba kan gak lentur ya, jadi gak enak, jadi keras nariknya. Yang terakhir kan lombanya di Kelapa Gading ya, dan itu di sekolah lawan anak-anak yang lain. Nah di situ susahnya musuhnya jago-jago, nah karena kurang latihan jadi kalah deh. Banyak latihan sama harus konsentrasi. Hari Minggu waktunya berkumpul bersama keluarga. Dan tempat favoritku tentu saja tempat panahan. Pastinya ditemani ayah, ibu, dan kedua kakakku. Tidak harus latihan di sekolah atau di klub. Beruntung sekali sekarang sudah banyak tempat latihan memanah. Ini tandanya olahraga panahan sudah makin banyak disukai orang. Siapa saja, tidak harus atlet kok. Suasana baru nih teman. Berlatih panahan tidak harus serius dengan pelatih kan? Ada 8 teknik sederhana saat berlatih memanah. Pertama, stance atau sikap berdiri, badan harus tegap. Kedua, knocking atau memasang ekor panah. Ketiga, extend atau mengangkat lengan. Lalu ada drawing, posisi saat tangan kita menarik tali busur. Anchoring atau persiapan tali penarik busur. Keenam ada hold atau menahan sikap. Aiming, inilah saat mata fokus melihat kebantalan target. Dan 1, 2, 3, rilis, lepaskan anak panah. Untuk menjadi seorang atlet memang tidak mudah teman. Latihannya berat dan waktu istirahatnya sedikit. Ayah, ibu, dan kedua kakakku juga pasti bangga sekali. Meski aku belum punya banyak prestasi, tapi mereka selalu percaya kemampuanku. Hari yang ditunggu akhirnya datang juga. Yeay, perlombaan panahan tingkat sekolah dasar. Di lomba ini, aku akan bertemu dengan pasukan-pasukan archery lainnya dari berbagai klub dan sekolah. Tidak hanya ada anak laki-laki. Lihat deh, ada banyak juga kan anak perempuan yang jago menembak anak panah. Semakin tepat anak panah kita menancap di area sekitar kuning, maka nilainya akan semakin tinggi teman. Dibandingkan yang lain, nilaiku tidak terlalu tinggi atau rendah.
cukup baik untuk atlet pemula sepertiku. Kalau menang itu biasa, teman. Yang penting aku sudah menunjukkan hasil latihanku selama ini. Ayah juga menemaniku dan terus memberiku semangat. Terima kasih ayah yang selalu percaya kalau setiap perlombaan adalah latihan yang terbaik untukku agar bisa meraih tingkat yang lebih tinggi. Saat menang, aku belajar bersyukur. Kalau kalah, aku belajar untuk tidak menyerah. Kata ayah, belajar itu tidak mengenal usia atau waktu. Dari setiap pertandingan atau latihan, saat itulah aku sedang belajar. Mungkin saja seperti ayahku, sudah tidak muda, tapi semangatnya tetap besar dan mengajariku banyak hal. Satu tembakan hingga puluhan dan belasan anak panah yang menancap akan menjadi angka yang terkumpul mengukir prestasi. Dengan bekal anak dan busur anak panah di tanganku, masa depan akan aku siap hadapi. Memanah bukan hanya tentang menembak, mengangkat busur dan anak panah, atau meraih prestasi yang membanggakan. Tapi buatku, bagaimana dengan segala kemampuan yang aku punya, aku bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Anak-anak bangsa yang punya semangat untuk melanjutkan mimpi para atlet hebat. Aku dan Reynard temanku serta pasukan-pasukan archery cilik lainnya memang punya cerita berbeda tentang panahan, tapi bersatu karena punya semangat yang sama, mengalahkan dan menantang diri sendiri, lalu membuktikan kalau pasukan kecil ini akan menjadi pasukan archery luar biasa di mata dunia.